Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zekia dan rekan saya Jovita Elisia pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil laporan proposal PKMPSH kami yang berjudul Upaya Mengatasi Permasalahan Sertifikat Ganda yang Merampas Hak Milik Warga di Kelurahan Wonosari, Kota Semarang. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang permasalahan di sini ialah seorang pendatang yang mengaku telah mengantongi sertifikat tanah di wilayah setempat, yaitu di Kelurahan Wonosari, terbit pada tahun 2015 serta IMB yang telah terbit pada tahun 2020. Warga setempat yang notabene sudah tinggal sejak tahun 2000-an mempertanyakan kepemilikan surat-surat tanah tersebut karena mereka juga memiliki sertifikat yang sama yang telah terbit pada sekitar tahun 1975 serta 1976. Kemudian beberapa rumah warga dikelilingi pondasi pagar tanpa izin karena adanya dua sertifikat ganda yang di atas tanah mereka tersebut. Kemudian sebuah perusahaan juga tengah dibangun oleh pendatang tersebut karena mengaku sudah mengantongi IMB, sehingga aktivitas warga terganggu serta hak mereka dirampas karena sertifikat ganda tersebut. Masing-masing pihak tidak mau mengalah karena merasa sama-sama berhak atas tanah tersebut. Kemudian rumusan masalah yang mendasari persoalan ini adalah yang pertama, apakah akibat hukum dari adanya sertifikat ganda hak atas tanah di Kelurahan Wonosari, dan yang kedua, bagaimana upaya mengatasi permasalahan sertifikat ganda di Kelurahan Wonosari, Kota Semarang. Yang kedua adalah bab tinjauan pustaka. Di sini kami akan menjelaskan poin-poin pembahasan dalam proposal kami, yaitu yang pertama tentang sertifikat ganda, teori hak milik atas tanah, upaya penyelesaian sengketa, serta mekanisme BPN dalam menangani sengketa. Yang pertama adalah tentang sertifikat ganda. Apa itu sertifikat ganda? Sertifikat ganda adalah sebidang tanah yang mempunyai lebih dari satu sertifikat sehingga terjadi tumpang tindih seluruhnya atau sebagian. Penyebabnya, kurangnya transparansi info kepemilikan tanah, nilai tanah yang tinggi serta simbol eksistensi sehingga masyarakat berlomba-lomba mendapatkannya serta mempertahankannya, lemahnya regulasi, salah penafsiran masyarakat tentang tanah ulayat dan tanah negara, ketidakjujuran aparat desa dan pemohon dalam memberikan informasi pada BPN. Kemudian ada akibat hukum dari sertifikat ganda tersebut, yaitu yang pertama sengketa, terjadinya keresahan masyarakat, pihak yang bersengketa anarkis dan main hakim sendiri, ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum sertifikat, menimbulkan kesan tidak baik terhadap lembaga BPN. Kemudian ada teori hak milik atas tanah. Hak milik adalah wewenang kepada pemegang hak seluas-luasnya, sehingga pemegang hak milik dapat memanfaatkan atau dialihkan pada orang lain secara bebas. Cara memperoleh hak milik adalah yang pertama, jual beli, kedua penukaran, ketiga hibah, keempat wasiat, kelima pemberian menurut adat. Sifat hak milik atas tanah adalah dapat beralih karena waris, yaitu sifat turun-temurun. Kemudian penggunaannya tidak terbatas dan tidak dibatasi selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga, dapat diberikan hak tanah lainnya di atas hak milik oleh pemilik kepada pihak lain. Ada upaya penyelesaian sengketa, yaitu yang pertama penyelesaian secara langsung dengan musyawarah, melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian, serta penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Mekanisme BPN dalam menangani sengketa yang pertama adalah pengaduan sengketa. Kemudian setelah itu mengidentifikasi masalah, apakah ada kewenangan BPN di dalamnya atau tidak. Kemudian jika terdapat kewenangan BPN, maka BPN meneliti kebenaran pengaduan dan apakah pengaduan perlu diproses lebih lanjut. Jika perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan data fisik, administrasi, serta yuridis, maka diambil langkah pencegahan mutasi, yaitu status quo. Ditentukan sifat permasalahan, apakah strategis atau politis sosial ekonomis. Yang terakhir adalah menyusun laporan hasil penelitian. Bab terakhir pembahasan kami di sini adalah metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian kami menggunakan metode yuridis empiris, implementasi ketentuan normatif yang kemudian dijadikan acuan untuk memecahkan masalah sengketa, dan pendekatan kualitatif dengan menganalisis peristiwa hukum yang terjadi. Kemudian, sumber dan teknik pengumpulan data kami, yang pertama primer, dengan cara wawancara langsung dengan pihak terkait, yang sekunder, melalui buku, jurnal ilmiah, serta UUPA. Validitas data menggunakan teknik triangulasi yang dilakukan dengan cara data yang diperoleh hasil wawancara dengan pihak terkait. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.